Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, pemerintah Kota Denpasar tengah merancang pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM non-pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Itu dilakukan dalam rangka menekan angka penyebaran COVID-19. Rancangan peraturan wali kota atau perwali untuk penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PKM non-PSBB berbasis desa kelurahan dan desa adat ini sedang disiapkan. Kebijakan ini akan melibatkan desa adat sebagai bentuk kearifan lokal. Bagaimana skema PKM ini dilihat dari sisi kesehatan dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat Denpasar khususnya, kita telah terhubung dengan Dr. Imade Adi Wirawan MPH PhD, Ketua Pusat Penelitian Kesehatan atau Puslitkes Universitas Udayana dan dosen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Om Swastiastu, selamat malam Bapak. Om Swastiastu, selamat malam. Ya, Pak Adi, ini Denpasar tengah merancang pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM non-PSBB ini sendiri. Bagaimana tanggapan Bapak terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang tentunya dirancang pemerintah Kota Denpasar ini, Pak? Baik, Om Swastiastu, di sini hujan deras, mudah-mudahan suara saya nanti jelas didengar ya. Jadi tanggapan saya tentang rencana pembatasan kegiatan masyarakat itu mungkin bisa disetarakan dengan istilah mikro PSBB ya, meskipun disebutkan non PSBB mungkin karena berkaitan dengan kalau ingin mengajukan PSBB proses administrasinya lumayan banyak gitu ya. Sehingga dengan melakukan upaya yang PSBB berbasis komunitas ini, saya kira ini adalah langkah yang sangat strategis ya. Jadi kalau di luar ada istilah konsep mikro lockdown, mungkin inilah mikro PSBB yang dilaksanakan di tingkat kota. Ya, jadi tujuan utamanya saya lihat memang untuk mengurangi mobilitas penduduk ya, mengurangi mobilitas penduduk supaya risiko untuk terjadinya penularan itu berkurang jauh. Karena kita tahu akhir-akhir ini itu masyarakat mulai jenuh ya dengan situasi sekarang, sehingga kelihatan ramai di jalan ya, kelihatan ramai, kemudian mungkin komunikasi risiko mungkin juga tidak banyak dipahami sampai level bawah, sehingga kita semua khawatir akhirnya ya. Baik. Ini kok ramai sekarang itu, sehingga kalau ada upaya dari pemerintah dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang dipayungi oleh peraturan wali kota, saya kira itu akan sangat bagus sekali. Iya, Pak Adi, ini adakah Bapak melihat masih rendahnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing, physical distancing, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah nih Pak? Ya, kalau kita lihat dari data di Google Mobility Report gitu ya, itu kan tidak terlalu bagus ya, artinya dibandingkan dengan data nasional mungkin hampir sama saja gitu ya. Tidak terlalu himbauan-himbauan yang ada mungkin tidak bisa membuat upaya pembatasan sosial atau social distancing ini bisa berjalan secara optimal begitu. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, ini adakah dampaknya nantinya Pak dari PKM yang sedang dirancang atau kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat yang akan dirancang oleh pemerintah Kota Denpasar ini Pak? Ya tentu dari sisi kesehatan itu kan dampaknya akan sangat jelas nanti ya, karena kita lihat kalau pola penularan penyakit ini dengan mempertimbangkan yang susceptible atau yang rentan, kemudian melihat populasi yang terinfeksi, yang kemudian yang sudah sembuh atau yang sudah kebal, pola interaksi ketiga ini itu tujuannya adalah mengurangi yang susceptible ya, atau yang masih rentan, sehingga dengan pembatasan seperti PSBB meskipun namanya bukan PSBB tapi memperketat pergerakan penduduk, itu tentu risiko penularannya itu akan berkurang. Jadi probabilitas seseorang untuk terinfeksi akan jauh menjadi berkurang. Ya, kalau dalam situasi selama ini mungkin probabilitasnya 1%, nah, sekarang mungkin bisa berkurang jauh menjadi 0,5% misalnya, gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan probabilitas terinfeksi pada kelompok yang susceptible,
maka itu rantai penularan bisa diputus seawal mungkin dengan mikro PSBB ini yang saya sebut sebagai mikro PSBB. Ya. Oke. Kita berandai-andai, ini seandainya PKM benar dilaksanakan di Kota Denpasar ini sendiri, bisa dikatakan ini penanganan kesehatan COVID-19 diharapkan jadi fokus utama PKM nanti, bukan hanya fokus kepada pembatasan kegiatan saja. Bagaimana? Bisa diulangi? Iya, kita berandai-andai seandainya PKM nantinya diterapkan di Kota Denpasar ini sendiri, bisa dikatakan penanganan kesehatan COVID-19 ini diharapkan jadi fokus utama PKM nanti, bukan hanya fokus kepada pembatasan kegiatan saja, Pak? Ya, iya betul sekali. Jadi membatasi pergerakan dengan membuat payung perwali hingga lebih ditaati oleh masyarakat harus dibarengi dengan upaya kesehatan, upaya-upaya untuk melakukan tes, treat, dan isolate, juga memperkuat kapasitas pelayanan. Jadi pada saat itu dilaksanakan, tentu upaya untuk melakukan tes itu tetap dijalankan seoptimal mungkin, sebanyak mungkin. Jadi sebanyak mungkin PDP yang dites, sudah pasti PDP sudah pasti dites ya. ODP mungkin lebih banyak dites ya, sehingga kapasitas tesnya meningkat, sehingga lebih banyak yang teridentifikasi. Kemudian lebih banyak yang bisa ditelusuri, ditrace, kemudian lebih banyak yang diisolasi. Sementara penduduk yang lain juga tetap tidak banyak yang bergerak atau mobilitasnya dikurangi jauh. Sehingga nanti kapasitas layanan kesehatan kita akan mampu lebih banyak menangani kasus-kasus yang memang membutuhkan pelayanan. Sehingga beban kolateral yang ada saat ini itu bisa berkurang. Karena kita tahu juga selain kasus COVID, juga ada kasus-kasus lain yang juga trennya memang bulan-bulan ini meningkat, seperti demam berdarah misalnya, atau kasus-kasus misalnya penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit-penyakit kronis lain yang memerlukan pelayanan atau perawatan rutin, itu tidak sampai menimbulkan beban baru atau beban kolateral dengan COVID-19 ini. Sehingga dengan demikian maka rumah sakit menjadi lebih tenang gitu ya, semua bisa terlayani dengan baik, kasusnya tidak terlalu melonjak tajam. Demikian pula dengan tenaga kesehatan, yang harus juga dibarengi oleh upaya pemerintah tetap memberikan perlindungan yang optimal untuk tenaga kesehatan, mulai dari layanan primer ya, yang menyaring paling bawah sampai di tingkat rujukan baik di kabupaten maupun di provinsi, sehingga penularan di rumah sakit juga tidak terjadi. Oke. Ya. Itu secara keseluruhan begitu jadinya saling mendukung kegiatan ini. Ya, jadi bisa dikatakan ini pemerintah khususnya yang sudah harus mempersiapkan khususnya yang berkaitan dengan di bidang kesehatan. Lalu apa yang harus dipersiapkan masyarakat jika PKM ini diterapkan nantinya, Pak? Ya, tentunya masyarakat harus paham, yang harus mempersiapkan diri secara fisik maupun mental ya. Artinya masyarakat juga harus tahu ini PKM ini apa. Jadi komunikasi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat harus bagus kepada pemerintah, karena ini berbasis komunitas, berbasis desa, kelurahan, dan desa adat, sehingga di desa satu suara gitu ya. Di desa adat juga persepsinya sama, kemudian informasi ke masyarakat sama, sehingga masyarakat bisa ada trust, kepercayaan, dan mempersiapkan diri dengan baik. Jadi yang secara ekonomi maupun misalnya mempersiapkan barang-barang kebutuhan secara lebih awal, sehingga perjalanan keluar yang tidak perlu itu bisa dihindari, gitu ya. Kemudian lebih berhemat, karena perjalanan wabah ini sangat panjang, gitu. Artinya mempersiapkan diri secara logistik, secara ekonomi, secara mental, psikologis juga. Apa saja sih dampak atau dampak sosial terutama dari penerapan PKM ini nanti. Jadi sanksi-sanksinya apa juga harus diketahui oleh masyarakat sehingga mereka benar-benar siap. Gitu. Jadi bisa dikatakan sosialisasi juga sangat dibutuhkan saat ini untuk masyarakat. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang dari dulu kita sudah mengerti bahwa prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Bapak bisa menjadi pegangan bagi masyarakat pun dalam menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat seandainya PKM ini benar-benar diterapkan nantinya.
Ya, betul sekali. Mencegah lebih baik daripada mengobati, itu sudah prinsip yang lama. Dan program PHBS oleh pemerintah sudah berjalan lama. Sebetulnya promosi kesehatan yang berkaitan dengan cuci tangan yang benar itu sudah berjalan lama dan baru mulai sekarang ini mendapat atensi yang luar biasa. Ya, sehingga ini menjadi kesempatan yang baik bagi pemerintah juga untuk melakukan penyesuaian program penanggulangan penyakit ya dan penyehatan lingkungan di era COVID, sehingga tidak hanya COVID tadi yang tertangani. Jadi dengan menggalakkan lagi PHBS itu, demam berdarah juga otomatis berkurang. Dengan menggalakkan pola hidup bersih dan sehat, diare berkurang, penularan tuberkulosis juga berkurang karena jaga jarak, sehingga pemerintah juga pelan-pelan, meskipun saat ini energinya terkuras di COVID, bisa juga melakukan penyesuaian program yang lain. Karena ini kesempatan emas juga untuk itu. Dan masyarakat memang harus lagi diberikan upaya-upaya promotif preventif tadi, supaya PHBS itu menjadi budaya kita. Ya, bisa mulai dari anak-anak SD, anak TK, SD, kemudian di tatanan rumah tangga juga. Karena sekarang sudah mulai tanpa penjelasan yang panjang lebar, sekarang bisa dengan mudah menyarankan kenapa harus rajin cuci tangan, gitu ya. Kenapa harus bersih-bersih lingkungan. Jadi memang kalau pencegahan dilakukan sama mungkin, tentu itu akan lebih secara komunitas akan lebih menyiapkan masyarakat dibanding menunggu sakit baru berobat. Ya, itu seperti itu. Baik, Bapak Adi Wirawan, terima kasih atas informasinya. Ya, tetap menjaga kesehatan tentunya Bapak. Baik, terima kasih Bapak Made Adi Wirawan, MPH PhD, Ketua Pusat Penelitian Kesehatan atau Puslitkes UNUD dan dosen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNUD atas waktunya. Pemirsa sama di Sukadana Karang mohon pamit undur diri. Om Santi 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 Om.